Pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat semua ya. Sehat Bu. Harus jaga kesehatan ya di saat pandemi ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja pemerintah serta kebijakan anggarannya. Nah, di sini Ibu ada membuat sebuah media. Teman-teman bisa lihat ke depan ya. Di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan dari APBN dan APBD. Kemudian Ibu akan menjelaskan 3 fungsi dari APBN. Kemudian ada 3 tahap dalam proses perencanaan dan penyusunan APBN. Kemudian ada 2 sumber pendapatan negara. Lalu ada pengeluaran negara. Kemudian ada sumber pendapatan dan pengeluaran daerah, serta pengertian dari kebijakan anggaran. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama ada perbedaan dari APBN dan APBD. Sebelumnya di sini teman-teman ada yang tahu singkatan dari APBN dan APBD itu apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Nah, jadi singkatan dari APBN dan APBD itu kalau APBN adalah anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Kemudian kalau APBD adalah anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Nah, jadi pengertian dari APBN dan APBD itu sendiri, APBN adalah daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktu tertentu. Biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kemudian ada APBD. Kalau APBD itu anggaran, pendapatan, belanja daerah. Nah, jadi pengertian dari APBD itu sendiri merupakan daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran daerah untuk jangka waktu tertentu. Biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaan dari APBD itu sendiri. Kalau APBN adalah anggaran, pendapatan, belanja negara. Kalau APBD anggaran, pendapatan, belanja daerah. Paham ya? Paham Bu. Nah, yang kedua ada fungsi dari APBN. Nah, jadi fungsi APBN dapat dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada fungsi alokasi atau allocation. Yang kedua ada fungsi distribusi pendapatan atau income distribution. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama ada fungsi alokasi. Kalau fungsi alokasi adalah fungsi penyediaan barang publik. Barang publik, misalnya seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, jembatan, jalan, kemudian sarana umum lainnya. Nah, yang kedua ada fungsi distribusi pendapatan. Nah, jadi fungsi dari distribusi pendapatan itu adalah fungsi APBN dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan. Misalnya seperti subsidi pendidikan. Kalau subsidi pendidikan itu seperti dana BOS yang ada di sekolah ya. Kemudian ada biaya operasional sekolah, kemudian subsidi BBM, subsidi listrik, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Nah, kalau stabilisasi itu fungsi APBN ini bersifat kondisional, artinya sesuai dengan kondisi perekonomian yang dihadapi sekarang. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menekankan laju inflasi. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan ada 3 tahapan dalam proses perencanaan dan penyusunan APBN. Nah, jadi di sini ada 3 tahap ya. Yang pertama ada tahap pendahuluan, yang kedua ada tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. Yang ketiga ada tahap pengawasan APBN. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang 2 sumber-sumber pendapatan negara. Yang pertama ada penerimaan dalam negeri, yang kedua ada penerimaan luar negeri. Nah, Ibu akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada penerimaan dalam negeri. Kalau penerimaan dalam negeri itu berasal dari misalnya seperti
minyak bumi, dan gas alam, migas dan non-migas. Sedangkan penerimaan luar negeri itu berasal dari yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Pinjaman tersebut dapat berasal dari donor atau lembaga keuangan internasional. Nah, jadi lembaga yang telah memberi bantuan keuangan ke Indonesia antara lain seperti yang pertama seperti ada ABD. Yang pertama ada ADB, ASEAN Development Bank. Yang kedua ada IMF, International Monetary Fund. Yang ketiga ada Bank Dunia. Nah, selanjutnya di sini ada pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi kelompok. Yang pertama ada pengeluaran rutin, yang kedua ada pengeluaran pembangunan. Nah, pengeluaran rutin adalah pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintah dan bersifat rutin. Nah, jadi pengeluaran rutin itu terdiri dari seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja rutin daerah, bunga dan cicilan utang, serta subsidi. Nah, kalau pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran negara untuk membiayai pembangunan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa pengeluaran pembangunan itu terdiri atas pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham ya? Nah, Ibu lanjutkan ya kalau sudah paham. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sumber pendapatan dan pengeluaran daerah. Nah, jadi yang pertama ada penerimaan daerah. Penerimaan daerah itu pengeluaran negara untuk maaf ya, Ibu ulangi. Jadi yang pertama ada penerimaan daerah. Nah, jadi penerimaan daerah itu adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Nah, jadi penerimaan daerah itu terdiri atas seperti kelompok pendapatan asli daerah, kemudian ada kelompok dana perimbangan, ada kelompok lain pendapatan daerah yang sah. Nah, kemudian yang kedua ada pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten atau kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penanganannya. Nah, jadi jenis pengeluaran daerah pada dasarnya terdiri atas yang pertama, teman-teman bisa lihat bahwa yang pertama ada belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Nah, yang terakhir nih ada pengertian kebijakan anggaran. Nah, jadi kebijakan anggaran itu biasa disebut dengan kebijakan fiskal. Jadi kebijakan anggaran atau kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi penerimaan untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, jadi dari media ini Ibu harap teman-teman bisa menerima materi dengan baik. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini? Bu, lupa Bu, fungsi APBN tuh apa Bu tadi Bu? Lupa Bu. Fungsi APBN ya. Nah, jadi fungsi APBN dapat dibagi menjadi 3 tadi ya. Yang pertama ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, kalau fungsi alokasi ini fungsi yang menyediakan barang publik.
Ya, Bu. Misalnya seperti yang tadi Ibu jelaskan, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, jembatan, jalan, dan sarana umum lainnya. Kalau fungsi distribusi itu fungsi APBN dalam rangka memperbaiki distribusi. Nah, contohnya itu seperti yang Ibu jelaskan tadi, contohnya seperti subsidi BBM, subsidi listrik, kemudian subsidi pendidikan. Kemudian ada fungsi stabilisasi adalah bersifat kondisional, artinya sesuai dengan kondisi perekonomian yang sekarang. Jelas Mbak Bella? Makasih, Bu. Ya. Yang lainnya ada pertanyaan? Bu, saya, Bu. Iya, Farah. Maksud dari belanja pegawai itu apa tadi ya, Bu ya? Belanja pegawai ya? Ya, Bu. Nah, belanja pegawai itu masuk ke dalam pengeluaran rutin. Nah, jadi belanja pegawai itu, kalau belanja pegawai itu pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai negeri seperti gaji pensiun, tunjangan, biaya perjalanan pegawai, dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, teman-teman kan sudah bertanya nih. Ibu mau tanya satu saja. Yang tadi perbedaan dari APBN dan APBD itu apa tadi? Yang paling pertama tadi. Singkatan dari APBN dan APBD. Saya, Bu. Apa, Lina? APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara, kemudian APBD anggaran pendapatan belanja daerah. Ya. Ya. Kalau APBN itu anggaran pendapatan belanja Negara. Kalau APBD Anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, berarti teman-teman di sini sudah paham ya? Berarti anak-anak sudah paham ya mengenai materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini? Sudah, Bu? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kalau sudah paham, mungkin materi ini Ibu akhiri sampai di sini saja. Berhubung ini sudah menuju jam istirahat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di minggu depan ya. Ya, Bu. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi, Bu.